Oke, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan kami Tribun Manado dalam acara Tribun Podcast. Hari ini saya kedatangan dua narasumber di depan saya Tribuners. Mereka berdua adalah anak-anak muda yang hebat tentunya karena seperti biasa kami mengundang di sini narasumber yang punya kompetensi untuk berbicara menurut kalian mereka tentunya. Dan Tribuners, hari ini saya mengundang Putra dan Putri Dirgantara 2023 Sulut. Betul ya? Langsung saja Tribuners, kita akan memperkenalkan mereka berdua lebih ke dekat lagi tentunya Tribuners mungkin yang belum mengetahui karena memang baru saja mereka berdua ini terpilih. Langsung saja Tribuners, yang pertama diperkenalkan ke Putri dulu. Oke. Ya, halo semua Tribuners. Perkenalkan saya Abigail Mambu. Saya adalah Putri Dirgantara Sulut tahun 2023. Halo Tribuners, saya Putra Dirgantara 2023. Nama saya Sevanja Kumendong. Oke, jadi sudah Tribuners sudah perkenalkan nama. Ini panggilannya dulu sebelum ini siapa? Kalau saya sendiri biasa dipanggil Abi. Abi. Kalau saya Seva. Seva, Kak panggil aja nama panggilannya Oke. supaya lebih akrab kita, supaya lebih enak untuk ngobrol. Oke, sebelumnya Abi ini tinggal di mana? Kalau saya sendiri di Manado di bagian Perkamil. Oh, di Perkamil ya. Kalau Seva sendiri Di Santi Yosep dekat Polda Sulut. umurnya sekarang berapa? Kalau Abi sendiri? Kalau saya umur 21 tahun. Oh, masih muda. Terus kalau Seva sendiri? 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun tinggi juga ya. Oke. Ini keren sekali ya, salempangnya terus mahkotanya ya. Perasaannya gimana Tribuners bisa Abi dan Seva bisa terpilih menjadi Putra dan Putri Dirgantara 2023? Oke. Kalau dari Abi sendiri? Kalau dari saya sendiri ya puji Tuhan, sangat bersyukur ya karena dari topangan dari teman-teman, keluarga, gereja juga, topangan doa, dukungan semua, dan juga ya tentunya ya perkenanan Tuhan lah ya, saya boleh jadi Putri Dirgantara, dan juga ini merupakan salah satu bukan salah satu ya, kayak pertama dari sepanjang kehidupan ikut yang begini gitu. Jadi kayak wah, ternyata bisa gitu, dan bersyukur banget bisa jadi gitu. Oke. Kalau Chef sendiri ya? Kalau dari saya ya tentunya sama dong, bersyukur juga. Ya. Karena dimana Putra Dirgantara ini sudah dari tahun kemarin sebenarnya kita mau ikut, cuman belum bisa. Jadinya ikut tahun ini dong. Dan dimana itu sudah untuk menjadi Putra Dirgantara itu sudah menjadi impian saya dari sejak mengikuti ini. Dan bisa juga menjadi basic kan kalau misalkan mau lanjut ke Nyong Bitung atau apa itu yang ada di ikatan-ikatan yang lebih tinggi dari Dirgantara. Oke. Ya. Jadi tentunya bersyukur bisa terpilih dan sangat bisa bersyukur. menjabat sekarang. Ini pemilihannya kapan berlangsung pemilihan Putra dan Putri Dirgantara ini? Angkatan kami itu dibuka tahun kemarin, dari akhir tahun 2020 itu sudah dibuka pendaftarannya. Tapi dengan kendala tiba-tiba komandan ada pergantian komandan. Jadi pelaksanaannya itu dilaksanakan di tahun ini di bulan Maret. Bulan Maret ya? Iya, Bulan Maret. awal bulan Maret. Itu seleksinya dari awal bulan Maret. Oh, bukan. Seleksi dari tahun Sudah lalu. dari tahun kemarin. Dari tahun Iya. kemarin ya akhir seleksinya. Nah, finalnya itu di bulan Maret ini Iya. ya? Iya. Terusan. Oke, dari berapa banyak sih yang ikut sampai kalian berdua ini bisa terpilih? Dari yang kemarin itu dari 300. Kemudian 300. kan ada seleksi yang dari pertanyaan di Zoom, kita lihat Zoom, terus kemudian ada juga seleksi yang mulai dari ukur tinggi, ukur berat badan dan semuanya yang kita laksanakan di Pangkalan Udara. Iya. Pangkalan Udara. Kemudian setelah itu dibentuklah 15 putra dan putri terbaik. Dari sekitar Iya, 300-an dari itu 300-an. masuk ke 15 ya? Iya. Nah, dari 15 itu memang seleksinya terus ya? Iya, ada karantina. Ada karantina. Dan penilaiannya juga di Iya, situ. penilaian. Dan akhirnya finalnya di Di bulan bulan Maret. bulan Maret tanggal 10 itu. Iya. Finalnya kalau tidak salah di di aula Aula. Pemkot. aula Pemkot ya. Dan akhirnya bisa terpilih. Wah, luar biasa ya. Oke. Nah, sebelumnya Kak ingin tanya ke kalian berdua bahwa
ini kan satu pemilihan yang bagi banyak orang ini satu pemilihan yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengikuti. Bahkan dari 2000 dari sekitar 300-an kalian berdua yang memang dipercayakan dan menjadi putra dan putri Dirgantara 2023. Nah, sejauh ini ada tidak program-program yang sudah dibicarakan dengan ikatan tentunya ya, dengan ikatan untuk membuat perubahan ke depan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Nah, itu boleh juga dijelaskan sebagai putra dan putri Dirgantara tugasnya ini apa ke depan? Kalau dari yang kemarin sudah dibahas, kalau yang kemarin itu sangat identik lagi dengan lebih cuman di pangkalan udara. Nah, pada yang saat tahun 2023 ini yang sudah dibicarakan, orang akan lebih ke masyarakat ya. Jadi misalnya orang akan lebih ke bantuan sosial ya. Kemudian ini kalau dari orang yang Dirgantara sendiri, biar semua aktif toh, orang mulai ada setiap bulan itu ada satu video yang dimana orang itu menceritakan mengenai kehidupan remaja dengan lingkungan yang ada di kota Manado ini. Nah di situ orang sambil mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Dan juga ya salah satu tugas kami itu ya memberikan informasi dan menjadi jembatan dari TNI untuk ke masyarakat, begitu juga dari masyarakat untuk ke TNI, dan juga mempromosikan kegiatan-kegiatan dari TNI Angkatan Udara. Oke, jadi kalau kita bisa tangkap bahwa yang tadi juga sempat ngobrol yang pelaksana ini dari pihak TNI ya, Angkatan Udara ya. Iya. Berarti kalian ini menjadi duta dari TNI, kan Dirgantara kan, TNI Angkatan Udara. Berarti seleksinya memang mereka ikut campur juga ya untuk karantina dan lain sebagainya. Ini seru ini. Apakah waktu seleksi itu kalian diajar tentang dunia militer atau seperti apa? Boleh mungkin dijelaskan dulu sedikit ke Tribuners. Kalau dari angkatan kita itu, jadi memang awalnya di pertemuan awal itu Bapak dan Lanut datang untuk yang mensahkan kegiatan ini ya. Nah, dan selanjutnya itu dari Bapak Lanut juga memberikan ya saran dan masukan untuk kami juga sebagai peserta. Dan juga memang sebenarnya ada dalam agenda dalam karantina, salah satunya itu adalah pelatihan militer. Tapi karena ada satu dan lain hal, ada kendala, jadinya karantina itu dilaksanakan dalam Zoom online, tapi tetap materi-materi tetap dijalankan. Materi, ya. Tidak secara fisik, tapi materi tetap dijalankan. Materi dijalankan ya, diajarkan ya. Materi-materi apa saja itu yang didapat waktu itu? Yang masih ingat? Cuman pengenalan lingkungan Angkatan Udara. Angkatan Udara ya. Dari atas ke bawah apa-apa gitu. Susunannya gitu. Diajarkan ya, itu Bapak ya. siapa yang dan lanjut sekarang siapa begitu. Oke, itu yang diajarkan ya. Iya. Oke, nah kalau Dirgantara sendiri ini kan dari TNI Angkatan Udara yang memang mengajarkan, tadi juga sudah dijelaskan bahwa materi-materi yang diberikan itu tentang seputar tentang Angkatan Udara ya. Tugas paling inti, paling pokok, ingin tanya tugas paling inti yang mungkin ada usulan dari Angkatan Udara sendiri, ini apa yang kalian laksanakan? Nah, tadi juga kita sempat ngobrol sebelum ke sini, kan ada sesuai dengan tema kita ada dua, Dirgantara dan juga pariwisata. Nah, apa hubungannya ini antara Dirgantara dan juga pariwisata? Boleh dijelaskan sedikit? Untuk kaitannya lah ya dari pariwisata dan Dirgantara. Jadi putra putri Dirgantara itu adalah ya duta dari TNI Angkatan Udara dari pariwisata iya. Okay. Dan tugas kami juga itu mempromosikan kegiatan TNI Angkatan Udara dan juga sekaligus memperkenalkan tempat-tempat dan juga ya pariwisata dari Sulawesi Utara. Jadi secara keseluruhan tidak hanya dalam bagian TNI Angkatan Udara tapi juga memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Iya. Okay. Apalagi yang sekarang kan diminut menjadi salah satu prioritas pariwisata yang ada di Indonesia juga. Jadi memang tugas kalian juga bukan hanya
menjadi duta angkatan udara kan, menjadi Iya. mempromosi ini supaya masyarakat bisa lebih mengenal seperti ini ya. Angkatan udara ini seperti ini karena lewat kalian berdua, tetapi juga mempromosikan para wisata yang ada di Sulawesi Utara. Berarti kalau mempromosikan ini seperti apa yang akan kalian lakukan? Karena kalau yang kita tahu sempat juga lalu berbincang-bincang juga dengan Putri Pariwisata Sulawesi Utara, tentunya mereka punya program tersendiri. Apakah kalian akan bekerja sama dengan mereka atau seperti apa ke depan untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Utara? Mungkin dari saya ya, mungkin salah satu bentuknya juga ya bekerja sama dengan duta-duta daerah untuk mempromosikan pariwisata, dan juga seperti yang sudah Seva mention tadi ya tentang program yang sudah kami bicarakan, yaitu salah satunya adalah yang memang kami betul-betul goalnya itu untuk bikin ini tiap bulan itu kita bikin satu video itu menceritakan ya yang lagi happening sekarang di antara generasi muda. Dan dalam film pendek itu kami ada tujuannya untuk memberikan nilai-nilai yang sosial yang terbaik untuk zaman sekarang ya, generasi sekarang ya. Sekalian juga dalam syutingnya itu kita laksanakan di tempat-tempat pariwisata yang ada di Sulawesi Utara gitu. Jadi sekalian kita mengangkat ini tempat pariwisata yang ada di Sulawesi Utara ya, tempat ini di tempat kita syuting gitu. Kalian gitu. Itu cara kita mempromosikan. Oke. Jadi memang tugasnya ada dua ya. Iya. Tugas inti itu ada dua ya. Yang Kalau pertama, bisa di Dirgantara, tanggung jawab kami untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi. Oke, dan juga pariwisata. Berarti kalau ada diajak Pak Gubernur atau Ibu Gubernur untuk keluar pasti ikut dong. Kan biasa kan itu yang menjadi cermin ya. Karena beberapa kali juga dari yang kami lihat Putri Pariwisata juga ketika Pak Gubernur atau Ibu Gubernur sedang dinas keluar, biasa itu diajak keluar ke Jakarta atau ke luar negeri, karena kalian yang menjadi pemimpin, menjadi contoh dari sebagian banyak anak muda yang ada di Sulawesi Utara. Luar biasa ya, luar biasa. Oke, menariknya ini ada yang bertanya ya, sempat bertanya ke kita juga, apakah kalau mau jadi punya peluang ketika menjadi putra Dirgantara atau putri Dirgantara, ada tidak peluang untuk menjadi seorang tentara? Untuk berbicara peluang, karena kita juga sendiri memang mau tes ya abis ini. Oh, mau tes? Iya, Tes apa kalau boleh tahu? Mau tes Akpol. Oh ya, Akpol. Oke. Nah, jadi kita jadikan putra Dirgantara ini sebagai nilai tambah. Sertifikatnya itu sebagai nilai tambah untuk menjadi seorang abdi negara ke depannya. Dan juga kan sudah punya pengalaman juga tuh, maksudnya di dalam putra Dirgantara kalau misalkan kita coba Akpol atau lain-lain, yaitu sudah menjadi udah ada fondasinya. Fondasi. Oke. Kalau dari Abi sendiri? Kalau dari keuntungan yang kami dapat ya jadi putra-putri itu ya, kalau memang ingin masuk ke jadi tentara untuk TNI Angkatan Udara itu sangat menguntungkan lah ikut di sini, karena lewat sertifikat itu yang ingin masuk itu bisa lewat jalur prestasi menggunakan sertifikat gitu, sertifikat yang ada di sini gitu. Dan ada juga yang dari angkatan sebelum kami yang senior juga ada yang sudah masuk ke Angkatan Udara. Oh, ada ya? Iya. 2 orang ya? Iya betul, ada Kak Serda Angelenti. Beliau merupakan putri Dirgantara generasi pertama dan saat ini bertugas di Rumah Sakit TNI Angkatan Udara. Oh iya. Berarti sudah ada bukti ya. Iya. Oke, jadi ketika mengikuti ini berarti bukan cuma sekedar ya pameran atau hal-hal yang menurut orang lain biasa saja seperti pada umumnya pemilihan putra dan putri, contohnya lingkungan dan lain sebagainya. Ini ada bukti bahwa seperti tadi dijelaskan diberikan sertifikat untuk mempunyai peluang untuk masuk di situ ya. Iya. Dan juga sudah ada bukti. Nah, kalau Seva sendiri kan punya cita-cita ke situ. Kalau Abi sendiri seperti apa? Karena kalau Abi ya, sebelum Abi ini kita sudah kenal sebelumnya. Abigail ini kita sudah kenal karena kita sempat satu pelayanan, dan kita juga tahu dia sebelumnya ini orangnya pemalu. Kalau mau tampil itu seringkali itu pemalu karena
ya karakter orang kan beda-beda, Iya, tapi betul. karena memang ya kita lihat oh dia punya kemauan karena memang mamanya juga, mama dulu apa ya, mama ikut Nona Manado. Nona Manado, mamanya dulu juga Nona Manado dan oh mama juga. Nggak, kalau kita papa. Oh papa, Nyong Bitung. Nyong. Oh jadi memang darahnya itu sudah mengalir Iya. memang ya. Oke, jadi dari orang tua. Jadi ketika ikut ini, oh luar biasa. Ini anak ini berani untuk tampil karena tapi dia anak pelayanan, melayani juga di gereja sedikit. Jadi satu sisi kita ya heran juga karena pemalu tapi ternyata bisa. Dan ini sebagai bukti ya bahwa teman-teman juga di luar sana yang pemalu ternyata ini contohnya bisa jadi putri dirgantara. Iya. Semua belajar tentunya. Mungkin Iya, betul. Abi Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, seperti yang Kak Ferry juga bilang, kalau saya itu memang sangat dan teramat pemalu. Jadi kayak, dan juga kalau memang untuk teman-teman yang sudah kenal saya, Abigail Mabu, yang sebelumnya itu memang kapan sih bisa lihat Abigail bisa pakai begini gitu lah. Jadi kayak kalau mau bilang itu diri sendiri kayak terlalu malu, jadi nggak bisa untuk maju di depan begitu, jadi nggak bisa berkata-kata juga seperti ini bicara di umum. Tapi dari diri sendiri juga berkeinginan kayak coba gitu, kayak mungkin bisa, kayak mungkin lewat dari pemilihan ini bisa membuka pintu-pintu potensi yang ada di diri sendiri ya. Bisa juga karena dari lingkungan juga kayak bilang coba kok Iko begitu. Oh, Kayak, dorongan juga iya, ya, mau keluarga gitu. juga kayak ikut coba aja dulu gitu, kayak you'll never know apa yang jadi kan di depan. Kayak ya udahlah, dari diri sini juga ada terdorong kayak coba dulu, mungkin potensi yang ada di sini juga bisa kebuka, dan dorongan juga dari lingkungan kayak oh berarti bisa gitu, kayak cobalah dulu, ada dukungan juga Ada kok gitu ya, dukungan. puji Tuhan ada di tempat ini. Oke, jadi tidak perlu takut ya, tidak Iya. perlu takut, tidak perlu ragu. Seperti juga mungkin Betul. kalau Sevanya juga mungkin dari dulu mungkin tidak pemalu atau memang dari dulu Kalau memang dari pemalu. kita sendiri SD itu pemalu. Pemalu. Jujur. Masuk SMP, kita SMP di Dian Harapan. Nah, di situ itu diajarkan tentang harus berani buat maju di depan. Jadi itu ada penilaiannya dari eye contact, dari body language. Nah, dari penjelasan dari semua materi. Nah, jadi dari SMP itu sudah terbiasa dengan begini. Cuma kan tetap ada yang rasa yang namanya tidak percaya diri, Ya. tidak pede. Nah, kemarin itu sempat gugup Oh, pas gugup. di grand final karena kan belum pernah. Nah, Nah, coba prinsip kita itu tidak percaya diri itu cuma ilusi. Jadi kalau misalkan orang coba, nah itu sudah aman lah. Oke. Jadi Tribuners, jadi mereka berdua juga ini sebagai contoh ya buat teman-teman yang biasa malu, takut. Kan seringkali kan kita sebagai Iya, anak betul. muda kan pasti punya keterbatasan. Ketika mau melangkah, seringkali kita malu dengan diri kita sendiri. Apa kita bisa atau tidak ini ya? Apa kita mampu atau tidak? Nah, rahasianya ternyata Tribuners kita harus mencoba ya. Iya, betul. Apalagi Berani ada melangkah. masukan. Nah, Iya. apalagi ada masukan, Iya, terus juga ada support. dorongan support dari orang tua, dari lingkungan. Betul. Kita harus mencoba. Nah, buktinya ketika mereka berdua ini mencoba, akhirnya ada di sini sekarang. Dari yang tidak bisa ngobrol, Betul, betul. malu-malu untuk tampil, akhirnya bisa menemukan potensi kalian berdua. Dan potensi itu yang akan membawa kita ke depan untuk bisa menjadi orang sukses sesuai dengan apa yang kita inginkan dan juga Tuhan inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, menarik ya kalian punya kisah ini mengajarkan banyak anak muda ya ke depannya. Oke, kalau cita-cita sendiri, kalau Abi sendiri ini seperti apa ke depannya, mau jadi apa? Ketika sudah memegang gelar, tentunya masyarakat banyak sudah melihat Betul. punya potensi. Kalau Abi sendiri cita-citanya apa ke depan? Untuk dari saya sendiri ya, mungkin untuk berapa tahun terakhir itu orang-orang selalu tanya kayak cita-citamu apa sih gitu. Dan juga jujur dari diri sendiri juga kayak mau jadi apa sih kita gitu, kayak bergumul gitu. Terus abis ikut ini kayak mungkin belum ada cita-cita yang pasti, goal yang pasti itu belum ada, tapi kerinduan dari saya sendiri juga untuk ya
lebih bertumbuh lagi, lebih jadi orang yang berkarakter yang lebih bertumbuh, lebih baik dan juga lah ya lebih maju. Jangan yang seperti Abigail yang dulu kayak takut untuk melangkah, malu untuk berbicara, kayak takut untuk gagal gitu. Tapi ada satu quotes yang saya baca juga dari Thomas Edison yang berkata ibu ada dari kesuksesan adalah sebuah kegagalan. Oke. Jadi dari quotes itu memang dari teman-teman juga kayak coba aja, kayak mungkin kegagalan adalah jadi satu pelajaran, bukan arti dari semua selesai gitu. Kalau gagal selesai, nggak gitu juga begitu. Jadi cita-citanya jadi yang orang yang versi yang lebih baik lah setelah ikut ini gitu. Jadi yang lebih terupgrade, bukan Abigail yang lama lagi tapi upgrade ke versi yang baru gitu. Oke. Jadi Dan semoga juga ya ke depan lebih bertumbuh lagi dan lebih baik lagi gitu. Oke. Kalau dari semuanya sendiri, ini lagi sementara proses ya. Iya. Proses untuk tes. Dengan tidak lupa juga untuk berdoa. Karena ada satu prinsip, doa tanpa usaha itu ya bohong, usaha tanpa doa itu sombong. Oke. Tugas kalian ini ke depan memang ini menjabat 1 tahun ya atau berapa tahun? Iya, 1 tahun. 1 tahun ya ke depan. Gimana, ada yang berubah tidak dari diri kalian sendiri ketika menjadi duta Dirgantara, artinya menjadi pelapor juga ya, pelapor menjadi contoh, menjadi putra dan putri Dirgantara dan juga menjadi duta pariwisata di Sulawesi Utara. Ada tidak yang berubah dalam kehidupan kalian berdua? Sehari-hari mungkin orang bisa lihat, sekarang dia jadi putra dulu, atau mungkin ada mantan yang menyesal. Semoga. Kalau Oke. dari kita sendiri harusnya lebih harus menjadi orang yang bertanggung jawab lah ke depannya. Oke. Karena kan kita di sini sudah membawa putra Dirgantara. Harusnya ke depannya jangan memalukan nama duta Ya. sendiri. Jadi Oke. lebih Kalau Abi sendiri menjaga nama baik lah. nama baik. Ya, betul. Kalau dari kita sendiri itu ya, menjadi putri itu bukan berbicara hanya gelar ya Kak, mahkota mahkota. begitu, tapi juga menjadi bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan tugas. Dan apa yang berubah dari saya sendiri itu kayak mungkin sudah terlalu lama kayak bekerja sendiri, apa sendiri begitu. Jadi dalam masuk ikatan ini, namanya aja kan ikatan. Kita itu ikatan. keluarga. Jadi bekerja itu bukan hanya untuk sendiri, bukan bekerja sendiri juga, tapi bisa bekerja sama, bisa bekerja dengan banyak orang gitu. Jadi mungkin pelajaran yang saya dapat ya dari ya belum 1 bulan ini jadi, tapi pelajaran yang saya dapat itu jadi bisa blend dengan orang lain, bisa berbaur dengan orang lain, bekerja dengan orang lain, kayak bekerja sama dengan banyak orang lah begitu. Jadi tidak egois lah. Tidak egois. Iya, Tidak sendiri ya, karena ini Iya. ikatan ya. Iya. Ikatan ini, ikatannya ya ada ketuanya berarti ya. Iya. Ada. Siapa nama ketuanya? Kak Winfred Kak lah. Winfred Lakoy. Oke, ketuanya ya, memang kalian ikatan dan ini bekerja juga bersama-sama ya tentunya. Iya. ke depan. Iya. Oke, nah ketika ini sudah terpilih, kalian menyandang gelar, apakah masih ada jalan ke Angkatan Udara atau koordinasi seperti apa? Yang ketika ini menjabat, apakah masih ada dibuat program tidak kunjungi ke Angkatan Udara? kalau ke Ya, untuk saat ini ya masih belum, Masih karena kan belum masih ada. ya Masih baru. masih baru baru, Iya, masih baru cari-cari. sekali. fresh from the oven. Masih cari-cari Iya. jalannya seperti apa. Tapi secepatnya mungkin program-program Iya. ini Iya. akan dijalankan ya ke Dijalankan. depan ya. Oke. Ada tidak motivasi yang ingin disampaikan ke anak muda ini? Anak muda yang di luar sana yang mungkin yang bingung, masih cari jati diri. Kan kita tertarik dengan kepribadian kalian berdua yang awal itu malu-malu. Nah, itu paling penting. Awal itu malu-malu dan akhirnya kalian dua membuktikan bahwa tidak perlu malu jadi anak muda. Kita harus berani untuk melangkah. Kita harus berani untuk memulai segala sesuatu. Kalau dari sampai menyandang gelar ini tentunya. Kalau dari kita sendiri ada salah satu slogan. Ini memiliki artinya itu Fortis Fortuna Adiuvat, yang berarti keberuntungan hanya dimiliki oleh orang yang berani. Jadi kalau misalkan orang ingin mencoba, kalau misalkan orangnya berani ya orang kurang untuk mendapatkan hasil tersebut. Tapi kalau misalkan orang berani, orang yakin sekali nih pasti bisa, orang pasti akan beruntung.
gitu. Oke. Oke. Kalau dari Abigail sendiri. Kalau dari saya sendiri ya sama dengan saya sudah bilang tadi, ada quotes yang saya selalu pegang ya, Ya, pegang. dari Thomas Edison itu, the mother of success is a failure. Jadi ibu dari kesuksesan itu adalah kegagalan. Kalaupun mungkin saat ini kita gagal, jangan langsung berpikiran di step selanjutnya kita akan gagal, nggak usah deh gitu ya, nggak usah jalan lagi, stop di sini aja Stop gitu, di sini kayak aja. jangan begitu, kayak berani berjalan, kayak pasti akan ada satu saat itu kalian akan apa ya, realize, kayak kalian tahu itu kayak ini jalan-jalannya gitu. Jadi kayak encourage lah diri kalian sendiri, jangan malu, jangan menjatuhkan diri sendiri lah, kalau bisa dibilang gitu kan. Jadi kayak beranikan diri, kayak kalau misalnya orang bilang itu kayak popojo dulu gitu kan, kayak Popojo dulu. iya, kayak coba jono dulu kayak gitu kalau orang Manado bilang. Iya. Kayak beranilah dulu, mungkin kalaupun memang ini bukan jalan kalian, jalanlah ke jalan yang selanjutnya. Jangan berhenti di situ, jangan stuck di tempat itu gitu. Oke, menarik ya Tribuners ya. Jadi ini yang bicara ini memang mereka berdua mengalami bagaimana dulu malu-malu kan, Betul. pokoknya bisa melangkah. Dan dari Tribun Manado juga mengucapkan selamat ya kepada kalian berdua bisa Terima kasih Kak. menjabat ke depan, semoga bisa bekerja sama ya dengan teman-teman yang lain, punya potensi juga yang sama kalian berdua yang memiliki jabatan dan gelar kan. Kan pasti ini kan berkelompok kan, artinya kan sama-sama Iya. bekerja ke depan yang punya gelar lain. Oke Tribuners, kita dibatasi dengan waktu. Terima kasih untuk kehadiran kalian berdua di saat ini, sudah berbicara dan masyarakat juga akhirnya bisa mengetahui bahwa ada putra dan putri Dirgantara yang sementara ini akan menjalankan program. Jadi dari masyarakat juga kita sama-sama mendukung mereka berdua ini ke depan menjalankan, karena ini juga mereka berdua adalah potensi anak-anak muda yang dimiliki Kota Manado, Sulawesi Utara, dan bisa mewakili ke depan. Dan semoga cita-cita kalian juga berhasil ya ke depan. Amin. Dan bisa naik tingkat lagi ke depan ya. Amin, amin. Berjuang terus. Oke, terima kasih Tribuners, mungkin itu yang bisa kami bincang-bincangkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Terima kasih.